Di sebuah desa tua, di mana kabut malam kerap turun lebih cepat daripada senja, orang-orang percaya bahwa setiap pohon, setiap jalan setapak, bahkan setiap bayangan yang menari di balik cahaya lampu minyak menyimpan rahasia. Malam di desa, Lindusari selalu hening, tapi keheningan itu bukan keheningan biasa. Ada sesuatu di baliknya, seperti bisikan yang menunggu untuk didengar, seperti mata yang mengintip dari balik dedaunan aren yang menjulang tinggi. Dan malam itu, seorang anak, perempuan berdiri di antara gelapnya pohon-pohon. Matanya sembab, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia memandang dengan tatapan kosong, seperti meminta sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. Tubuh kecilnya gemetar, namun suaranya lirih memanggil, "Bu, aku di sini." Desa Lindusari adalah desa kecil di kaki perbukitan, diapit hutan bambu dan kebun aren yang tumbuh liar. Rumah-rumah kayu berdiri rapat dan jalan setapak berliku-liku di antara sawah dan semak. Orang-orang desa hidup sederhana, tapi cerita tentang dunia gaib sudah menjadi bagian dari nafas kehidupan mereka. Sejak puluhan tahun lalu, nama Wewe Gombel sering disebut-sebut. Bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil, tapi legenda yang dipercaya benar adanya. Para tetua berkata bahwa Wewe Gombel adalah roh seorang perempuan yang dulunya disakiti hidupnya, dipaksa kehilangan anaknya sendiri. Sejak saat itu, ia menjadi pelindung sekaligus penculik anak-anak yang terlupakan, anak-anak yang tak disayang oleh orang tuanya. Di desa ini, semua orang tahu jika ada anak yang tiba-tiba hilang di malam hari, jangan hanya mencari di rumah tetangga. Carilah di kebun aren, di balik kabut, di bawah bayang pohon tinggi yang seolah memeluk langit. Rina adalah seorang gadis desa berusia 22 tahun. Ia tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah rumah kayu sederhana. Rina bukan orang yang mudah takut. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar cerita-cerita mistis dari para tetua, tapi tak pernah ia alami sendiri kejadian yang membuat darahnya berdesir. Namun semuanya berubah pada suatu malam. Malam itu udara terasa berat, kabut turun perlahan, dan suara jangkrik mendadak hilang. Rina sedang menutup jendela ketika ia melihat sesuatu di halaman belakang. Di bawah pohon aren yang menjulang, berdiri seorang anak kecil. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab seperti habis menangis. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap Rina dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, penuh ketakutan sekaligus kerinduan. Saat Rina berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Rina terdiam lama. Hatinya berdebar kencang, tapi entah mengapa ia merasa iba. Ada kesedihan dalam tatapan anak itu yang menembus hatinya. Malam berikutnya, suara ketukan terdengar di pintu belakang. Lirih, pelan, seperti tangan kecil yang ragu-ragu meminta izin. Rina yang tengah membaca buku menahan napas.
Ia mendekati pintu dengan langkah hati-hati. "Siapa?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Kali ini diiringi suara lirih. "Bu, aku di sini." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka pintu perlahan, namun tak ada siapa-siapa. Angin dingin menerpa wajahnya dan di kejauhan, di antara kabut, bayangan, anak kecil itu tampak kembali. Ia berdiri di dekat batang pohon aren, menatap dengan mata penuh air mata sebelum menghilang lagi. Pagi harinya, Rina menceritakan apa yang ia lihat kepada neneknya. Sang nenek terdiam lama, lalu berkata pelan, "Itu bukan anak sembarangan. Mungkin dia anak yang dijaga oleh Wewe Gombel." Rina terkejut. Ia tak menyangka cerita yang selama ini hanya terdengar di malam-malam mendongeng bisa nyata. Neneknya melanjutkan dengan suara lirih seakan takut didengar sesuatu. Dulu ada seorang perempuan muda di desa ini. Dia malu karena mengandung tanpa suami. Saat melahirkan, dia tinggalkan bayinya di hutan dekat kebun aren. Bayi itu ditemukan sudah tak bernyawa. Sejak saat itu, banyak orang bilang arwah anak itu dijaga oleh Wewe Gombel. Dia tak mau anak-anak lain mengalami nasib yang sama. Cerita itu menyesakkan dada Rina. Ia bisa merasakan kesedihan yang tertinggal di tempat itu. Mungkin sosok anak yang ia lihat adalah arwah yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Malam ketujuh sejak kejadian pertama, Rina memberanikan diri untuk menghadapi rasa takutnya. Ia menyiapkan lampu minyak, duduk di kursi bambu di dekat jendela belakang, menghadap ke arah kebun aren. Neneknya memintanya untuk tidak sendirian, jadi kakeknya duduk tak jauh darinya. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal, dan suara hening terasa menekan telinga. Rina memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar di rerumputan. Rina membuka mata, dan di sana sosok anak kecil itu berdiri. Kali ini lebih dekat. Rambutnya basah, mungkin oleh embun, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. "Mu, Suaranya lirih, serak, seperti orang yang lama menangis. aku takut pulang." Hati Rina bergetar. Ia merasakan keinginan besar untuk mendekat, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan hati-hati, ia bangkit dari kursi dan melangkah ke halaman. Anak itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku nggak punya nama." Bisik anak itu, air mata mengalir di pipinya. "Aku dibuang lalu diambil." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Rina. Ia ingin menangis. Rina berjongkok mencoba meraih tangan anak itu. Saat ia menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi anak itu membiarkan dirinya dipeluk. Dalam pelukan itu, Rina merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasa kesepian yang dalam, kerinduan seorang anak yang tak pernah dicintai, dan ketakutan yang tak pernah sirna. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pohon aren bergoyang, dan kabut semakin pekat. Dari kejauhan, terdengar suara lirih seorang perempuan menangis. Suara itu membuat bulu kuduk Rina meremang. Anak kecil itu melepaskan pelukan, lalu menoleh ke arah suara tersebut. "Ibu." Bisiknya pelan. Rina mengikuti pandangannya. Di antara kabut, terlihat siluet seorang perempuan tinggi, berambut panjang, mengenakan kain panjang yang menutupi tubuhnya.
Wajahnya samar, tapi Rina bisa merasakan aura kesedihan yang luar biasa dari sosok itu. Wewe Gombel. Ia tidak tampak marah atau menyeramkan seperti cerita orang-orang. Justru ia terlihat seperti seorang ibu yang merindukan anaknya. Sosok itu berjalan pelan mendekati mereka. Dan saat ia mengulurkan tangan, anak kecil itu berlari ke arahnya. Dalam sekejap, keduanya menghilang di balik kabut, meninggalkan keheningan yang berat. Rina terpaku di tempat. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena takut. Ia merasa sedih. Ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Malam itu ia mendengar suara lembut di telinganya seperti bisikan. Tolong, sampaikan. Aku menunggu. Rina menangis. Ia tahu anak itu meminta agar kisahnya tidak dilupakan, bahwa ia ingin orang-orang tahu ia pernah ada, meskipun hanya sebentar di dunia. Sejak malam itu, Rina tak lagi melihat anak tersebut. Namun setiap kali ia melewati kebun aren, ia merasakan kehadiran lembut yang mengawasinya. Ia tahu anak itu telah menemukan pelukan seorang ibu, meskipun bukan ibu kandungnya. Cerita ini menyebar di desa, menjadi pengingat bagi orang tua untuk menyayangi anak-anak mereka, agar tidak ada lagi yang diambil oleh Wewe Gombel. Tapi bagi Rina, kisah itu lebih dari sekadar legenda. Itu adalah pertemuannya dengan kesedihan yang begitu dalam, yang membuatnya percaya bahwa dunia gaib pun bisa menyimpan kasih sayang, meski dengan cara yang berbeda. Dan setiap malam, ketika angin bertiup melewati daun aren, Rina akan menatap keluar jendela dan berbisik. Kau tidak sendirian lagi, nak. Kau tidak akan pernah dilupakan.